Oke. Tadi udah bilang ibu Pak ya? Ada kakak kayaknya. Ini kakak bantu Dewi itu. Kak, kita pakai mic ya. Kedengeran. Kedengeran, cuman agak menggema memang deh cobaannya. Obatnya nggak usah pakai ini ya? Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Nanti takutnya aku nggak denger Kalau segini dengar Kak, kalau nggak pakai mic. Oh, denger. Oh ya udah, nggak usah pakai mic aja ya. Iya, nggak usah pakai. Iya. Kim, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ini adalah Ibu Desi. Ibu Desi adalah guru geografi di SMA Negeri 2 Banjar. Itu adanya di Bali. Hari ini kita akan mengenal budaya Bali di mana aja sih. Jadi untuk itu langsung aja ya kita kenalan bareng Ibu Desinya. Siap semuanya? Siap. Oke. Halo Kak Eci. Halo Bu Panca, kita panggilnya Bu Panca ya. Halo anak-anak semua. Halo. Iya, selamat pagi Bu Panca. Pagi Kak. Selamat pagi juga adik-adik semua dari SD. Maaf SD apa Dek? SD Negeri Jadi Sepakat. SD Negeri Jadi Sepakat. Wah, senang sekali ya pagi ini Ibu bisa bertemu dengan kalian walaupun secara virtual, secara daring, dan supaya kita lebih kenal, Ibu akan perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Nilo Desi Dwi Anika Damayanti, tapi cukup dipanggil Ibu Desi saja. Dan Ibu mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 2 Banjar di salah satu sekolah di Provinsi Bali. Kalau kalian ini kelas berapa semuanya? Kelas 4. Wah, luar biasa. Udah kelas 4, berarti bentar lagi 2 tahun. Kalian udah jadi anak SMP ya? Udah siap untuk jadi anak SMP? Siapnya Oke. Iya. Baik. Hari ini sebenarnya kita akan berdiskusi sedikit, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan apa sih itu kebudayaan di Bali dan bagaimana. Sebenarnya Bu Panca kemarin udah ke Bali, adik-adik tahu nggak kalau Bu Panca udah pernah ke Bali? Sudah?
Oke. Sebelum kita mulai, Ibu pengen tahu dulu, ada yang udah pernah ke Bali mungkin dari kalian? Belum ada. Oke. Mungkin nanti ya, supaya kalian udah besar dulu, udah selesai sekolah, udah kuliah, udah kerja, nanti kalian liburan ke Bali. Ya, amin ya. Diaminkan dulu doanya supaya nanti bisa ke Bali liburan. Baik, mungkin nanti selama 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan Ibu Panca ya untuk waktunya ya. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menampilkan dulu untuk tampilan terkait dengan materi kita. Izin untuk share screen ya, Bu Panca dan anak-anak semua. Siapa ini dia biar bisa. Oke, kelihatan nggak tampilannya? Oke, kelihatan? Terlihat nggak? Sudah, oke, baik. Nah, gambar di depan ini sebenarnya sudah menunjukkan kalau ini merupakan salah satu ciri khas dari yang namanya kebudayaan di Bali. Anak-anak tahu nggak kira-kira gambar yang Ibu tampilkan ini gambar apa? Ada yang mau menjawab? Cukup angkat tangan nanti biar Ibu Panca yang tunjuk. Gambar apa nih? Yang saya tahu ya. Katanya pernah lihat tapi nggak tahu namanya Kak. Ibu. Oke, ada yang pernah lihat tapi belum tahu namanya. Berarti kalian udah hebat nih. Pencarian kalian di internet berarti udah luar biasa kalau udah pernah lihat gambar ini. Gambar ini adalah salah satu pura atau yang kalau orang Bali bacanya itu pura yang merupakan tempat untuk ibadah dari umat Hindu yang ada di Bali. Nah, Bu Panca kemarin sama Bu Desi sempat foto di sini loh. Sebenarnya harusnya kita tampilin foto kita berdua, Bu Panca ya. Iya, kan kemarin ada fotonya ya Bu ya. Iya, kita sempat foto di sini. Oke. Nanti kita cerita lebih banyak berkaitan dengan objek wisata yang ada di Bali ya. Sebelum kita masuk ke bahasan yang lebih dalam tentang Bali, Ibu punya teka-teki dulu deh buat kalian. Kalian tahu kan kalau ini adalah peta Indonesia? Tahu nggak Bu? Pernah lihat nggak peta Indonesia? Oke, ada yang udah angkat tangan, wah luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong, berarti kalian udah tahu peta Indonesia. Boleh tepuk tangan dulu, keren. Nah, sekarang di situ ada pilihan A, ada B, sama ada D, sama ada C. Coba kita tebak-tebakan. Kira-kira Pulau Bali yang mana ya? Yang A, B, atau yang C? B, C, atau A? Boleh dong satu orang angkat tangan dan menyampaikan jawabannya. Siapa mau coba jawab? Ayo. Yang mana boleh angkat tangan? Ya, kira yang mana Pulau Bali? Yang B katanya Bu, benar nggak Bu? Oke, yang B. Ada yang punya jawaban lain nggak? Ada yang jawab selain B? C. Kalau bintang katanya C Bu. Oh, katanya C. Nggak ada yang pilih A nih. Ada yang pilih A? Nggak ada A, Aceh katanya Bu. Oke, wah pintar banget. Berarti kalau A itu nggak mungkin karena itu adalah tempat tinggal kalian ya. Itu adalah Aceh. Nah, kira-kira sekarang antara B sama C yang benar yang mana? Kalian kunci dulu jawaban kalian. Yang B atau yang C? Yuk, kita sepakati bersama. Kita jadinya C atau B? C, B. Yang mana? C, oke. Kita kunci jawabannya C. Dan yang benar jawabannya adalah C. Boleh tepuk tangan dulu buat kalian. Good job.
Kalau yang C itu adalah Pulau Bali, sedangkan kalau yang B itu adalah Maluku. Jadi bisa kalian lihat ya, Pulau Bali itu kecil banget dibandingin sama Aceh, tempat tinggal kalian. Oke, kalau kita lihat versi diperbesar, beginilah bentuknya dari Pulau Bali. Jadi Pulau Bali itu dia terletak di tengah-tengah antara Pulau Jawa sama Pulau Lombok. Dan ada satu hal yang sangat menarik. Kalian tahu nggak sekarang jam berapa di tempat kalian? Jam 9. 9 lebih 15 nggak? Iya, oke. Kalau di tempat kalian jam 9, di tempat Ibu, di Provinsi Bali, itu 1 jam lebih cepat. Jadi tempat Ibu itu adalah jam 10. Dan ini disebabkan karena kalau di Aceh, dia itu waktu Indonesia Barat, sedangkan di Provinsi Bali, dia itu waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kita ada selisih 1 jam. Kalau di kalian jam 9, kita jam 10. Tapi yang kita rasakan sekarang itu dia sama ya. Itu sepintas dikit tentang kondisi geografisnya Bali. Sekarang kita masuk ke penduduk dari Provinsi Bali. Kira-kira ada hal yang menarik nggak dari gambar ini? Dari gambar 3 kakak-kakak ini. Ada yang menurut kalian, oh ini nggak ada nih di tempatnya saya nggak ada. Menurut kalian ada sesuatu yang aneh mungkin atau yang baru kalian lihat? Oh iya, yang di bawah di atas kepala ya. Jadi yang di bawah sama kakak di depan ini namanya adalah Sokaki. Itu tempat untuk membawa prasarana sembahyang, ada bunga, ada makanan di tengahnya. Jadi ini digunakan pada saat mau menuju ke pura. Pura itu tadi gambar yang paling pertama. Bisa dilihat ya baju yang Ibu pakai hari ini. Sama dengan yang ditampilkan oleh gambar ini. Dan itu merupakan salah satu contoh baju yang menciri khaskan dari penduduk asli Bali. Di Bali ada suku asli yang namanya itu adalah suku Baliage. Dan mereka tinggalnya itu di daerah Pegunungan maupun daerah-daerah yang merupakan daerah yang masih asli warisan dari nenek moyang. Ya. Dan ciri khasnya orang Indonesia, entah itu orang Bali, orang Aceh, yaitu mereka terkenal sangat ramah dan tentunya terbuka dengan hal-hal yang baru. Oke, itu tentang penduduk yang ada di Bali. Kita lanjut ke bahasa daerah yang digunakan di Bali. Ada yang tahu nggak kira-kira kalau di Bali bahasa yang digunakan seperti apa? Pernah dengar nggak? Gimana? Panca bisa bantu menyampaikan soalnya nggak kedengeran? Kedengeran kejauhan ya Kak ya? Iya. Katanya belum pernah Kak. Oh belum pernah. Oke. Kalau di Bali bahasa daerahnya namanya adalah bahasa Bali. Dan mungkin kalian belum pernah dengar, tapi pernah nggak mendengar salam Om Swastiastu? Pernah dengar nggak seperti itu? Gimana? Ya? Oh, ada yang sudah pernah, tapi ada juga yang belum. Ya, jadi yang barusan disampaikan adalah salam yang digunakan oleh penduduk Bali, khususnya bagi umat Hindu, untuk menyampaikan salam ketika bertemu dengan orang ataupun ketika mereka akan memulai sesuatu. Contohnya ini, misalnya nanti kalian ketemu sama ibu di Bali, atau ibu ketemu sama kalian, ibu bisa mengawali dengan memberikan salam Om Swastiastu.
Swastiastu. Dengan posisi tangan seperti ini, seperti tampilan di depan yang bisa kalian lihat di layar. Ya. Ada banyak sekali bahasa Bali. Kita mungkin latihan dulu ya. Kalau Boleh Kak, boleh latihan yuk. Iya, latihan ya. Kalau kita perkenalan, kalimat sederhana adalah Om Swastiastu, Adang Om Tiangi Desi. Itu berarti nama saya Desi. Bisa kita ulang bersama. Boleh pelan-pelan ya Kak ya. Iya. Om Swastiastu. Boleh sambil dicoba ya. Ya. Adan Tiangi Desi. Adam Tiani. Adan. A-D-A-N Tiangi. Oh, Adan. Ya, Adan. benar. Artinya itu nama saya Desi. Kalian boleh ganti dengan nama kalian. Ibu ulang sekali lagi. Adan Tiangi. Adan Tiani. Tiangi. Kebaca, kedengar nggak, Dek? Tiangi. Oh, Piane Kak. Tiangi. N-G-E. Oh, kita boleh ditulis di kolom chat Kak. Oke, sebentar. Iya ya, nggak gini ya. Tidak spelling. Sebentar. Adan Tiangi ya, sudah masuk. Om Swastiastu, Adan Tiangi atau Tiange? Nge. Oh, gini. Om Swastiastu, Adan Tiangi. Oke, ada yang mau nyoba nggak? Adan Tiangi. Tianginya ganti nama masing-masing ya, Bu ya? Iya, benar. Setelah kata Tiangi itu artinya saya, Adan itu artinya nama, berarti nama saya. Silahkan disebutkan nama kalian siapa. Oke, kita cobain boleh Bu? Boleh dong dicoba. 1, 2, 3. Om Swastiastu, Adan Tiangi. Masing-masing. Oke, sendiri boleh ya Bu ya? Nyobain Boleh, ya. boleh. Ya. Mungkin maju satu orang, Bu Panca. Siapa mau? Berdua deh, boleh juga berdua. Yuk, Iya, Akila berdua. dengan Sini. Ini katanya. Nih, Om Swastiastu, Adan Tiangi, bilang nama masing-masing. Mundur dikit, kepalanya nggak kelihatan. Tangannya jangan lupa gini ya, kalau Om Swastiastu. Iya, pintar. Iya. 1, 2, 3. Jihan. Lagi, sini. Nah. Maaf Bu Panca, suara anak-anak nggak kedengeran. Oh, lah kedengeran, maju lagi deh. Iya. Swastiastu, Adan Tiangi Jihan. Oke. Jihan. Tepuk tangan dulu buat Jihan. Lagi satu, namanya siapa ya? Iya. Oke, yang Kak. tadi namanya nggak kedengeran. Maaf. Jihan katanya Bu. Namanya Jihan. Jihan. Satunya lagi? Satunya lagi Akila. Oke, terima kasih Jihan dan Akila sudah mau mencoba. Nanti bisa dipraktekkan ya, bisa diajarin sama teman-teman kelas yang lain.
Jadi itu mungkin perkenalan yang sederhana, Adan Tiange, Jihan, atau Akila, atau sebutkan nama kalian. Dan itu biasanya digunakan untuk memperkenalkan diri saja dalam konteks yang tidak terlalu formal. Jadi dalam pergaulan sehari-hari sama teman, ataupun juga rekan-rekan yang lain yang sosial. Oke, kemudian nih kalau mau belajar bahasa Bali nanti kita mungkin bisa sediakan waktu yang lain ya supaya lebih lengkap untuk belajarnya. Oke, lanjut setelah tahu bahasa daerah sekitar, kita punya tradisi yang mungkin menjadi ciri khas yang berbeda sama daerah lain. Kalau misalnya berbicara tentang tradisi di Bali, tradisi ini nggak bisa terlepas dari yang namanya upacara umat Hindu di Bali. Sebenarnya ada banyak sekali tradisi, tapi Ibu di sini hanya mengambil 4 yang menjadi ciri khas dan yang sangat besar yang dikenal oleh masyarakat. Yang pertama itu adalah adanya upacara persembahyangan. Sama halnya dengan umat agama Hindu juga dia bersembahyang memuja Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini tradisi sembahyangnya mereka melakukan pemujaan di yang namanya tempat ibadahnya adalah pura, atau kalau kita ucapkan dalam pelafalan bahasa Indonesia dibacanya pura. Gambar depan ini merupakan salah satu contoh dari gambar pura atau pura. Sama halnya seperti gambar yang pertama kali tadi Ibu tunjukkan ketika menunjukkan presentasi ini. Nah, kalau misalnya kalian sebagai Muslim, Tuhannya yaitu Allah, kalau di Hindu dikenal dengan Ida Sang Hyang Dewasa. Tapi tetap sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan hanya ada satu, penyebutannya saja yang berbeda. Oke, kita lanjutkan setelah upacara persembahyangan. Nah, ini ada namanya upacara ngaben. Upacara ngaben itu adalah upacara terakhir bagi orang yang sudah meninggal. Jadi di ngaben ini jenazahnya akan dibakar di dalam ngaben yang tujuannya untuk mengembalikan rohnya dan tempat aslinya supaya dia menyatu dan bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, upacara ini menjadi suatu tradisi yang sangat besar, apalagi kalau yang meninggal mereka adalah keluarga dari kerajaan. Maka nanti yang dibakar itu dibakar dalam bentuk bangunan yang sangat-sangat besar. Kalau di gambar ini kan bisa kalian lihat ada gambar seperti lembu ya, atau seperti sapi yang berwarna putih, berwarna hitam. Makin nanti dia kedudukannya tinggi, misalnya dia anak Raja Bali atau keturunan Raja Bali, maka nanti upacaranya akan semakin besar. Oke. Itu sekilas tentang masyarakat. Kita lanjut ke upacara melasti. Bali ini adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh lautan. Jadi banyak sekali pantai. Dan upacara adatnya, upacara agamanya lepas dari yang namanya pantai. Salah satunya adalah upacara melasti. Upacara melasti ini upacara yang bertujuan untuk membersihkan alam, lingkungan kehidupan manusia dari energi-energi negatif. Jadi kalau misalnya kalian lihat di foto di depan itu ada banyak banget masyarakatnya, ratusan bahkan sampai ribuan dia berbaris panjang untuk menuju ke pura yang nantinya mereka melakukan persembahyangan bersama. Kalau mungkin bahasa Indonesianya napak tilas ya, Bu Panca ya.
Untuk Iya, kegiatan pramukaan kayaknya ada nama kilas juga kan? Ya. Jadi kalau di Melasti sama seperti itu, kita berjalan jauh dalam tujuan untuk membersihkan semua alam itu dari energi negatif. Itu upacara Melasti, dan upacara Melasti itu dilakukan biasanya 1 hari sebelum hari raya Nyepi. Kalau hari raya Nyepi ini pasti semua sekolah libur, semua kantor-kantor libur, karena ini merupakan hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap tahun dari Saka, hanya 1 kali dalam 1 tahun. Dan yang serunya di hari raya ini tidak boleh ada satu umat Hindu ataupun yang lainnya yang berada di sana tidak boleh untuk keluar dari rumah, tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh melakukan hiburan. Kan di saat Nyepi nggak ada internet sama sekali dan tidak ada sama sekali yang siaran TV ataupun radio. Jadi benar-benar hening, benar-benar gelap, 1 kali 24 jam. Dan nanti di hari raya Nyepi ini, akses menuju ke Bali ditutup, termasuk bandara, kemudian penyeberangan di pelabuhan itu semua ditutup selama 1 hari. Di hari raya Nyepi ini nanti umat Hindu mereka akan merenung apa yang sudah dilakukan dan berupaya untuk menjadi lebih baik di tahun yang baru yang mereka sudah akan song-song di hari berikut. Ada hal menarik nih sebelum ada yang namanya kegiatan mengarak ogoh-ogoh. Gambar di depan ini yang Ibu tampilkan adalah gambar ogoh-ogoh. Kalian pernah dengar nggak sebelumnya ogoh-ogoh? Nonton di YouTube deh mungkin. Mendengar ogoh-ogoh? Belum pernah. Oke, gele-gele. Ya, jadi ogoh-ogoh itu sebuah simbol dari energi negatif yang ada di sekitar kita. Mereka dibuatkan dalam bentuk patung atau apa ya? Kalau mungkin kalian berpikir seperti monster besar, yang nantinya monster-monster besar ini akan dibakar sebagai simbol bahwa energi negatif yang ada di dunia sudah dihancurkan dan dia akhirnya hilang, tersisalah energi negatif yang bisa berdampak positif bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Itu filosofinya. Oke, kita lanjut lagi. Ini alat musik nih. Dari 2 gambar di depan, kalian pernah lihat yang mana kira-kira? Yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri katanya Bu. Oke, yang kiri. Yang kiri namanya dia adalah lindik. Dia ini alat musik terbuat dari bambu. Jadi nanti cara bermainnya dia dipukul. Sedangkan yang kanan, gamelan. Mungkin kalian belum pernah dengar gamelan, kalian pernah dengar yang namanya gong. Nah itu dia sama, gamelan itu adalah kumpulan dari beberapa alat musik, ada gong juga di dalam. Sekarang coba Ibu putarkan musiknya. Kedengeran nggak suaranya di sana? Ya, itu merupakan alat musik reggae yang dihasilkan dari bambu yang dipukul, karena setiap bambu ini dia memiliki nada tertentu. Sedangkan kalau yang gamelan kita dengerin sekarang suaranya seperti itu. Ada yang nari di belakang, keren banget.
kedengeran suaranya? Bu Panca kedengaran? Gimana? Maaf. Kedengeran suaranya ya? Oke, kedengeran. Oke, baik. Nah, dari kedua musik itu kira-kira menurut kalian bedanya di mana ya? Atau kalian lebih suka yang mana dulu deh? Yang rindik atau yang gamelan? Yang ada yang gamelan apa-apa? Yang Oh, pertama enggak. tadi namanya apa, rindik. Yang rindik itu yang bambu. Oke, iya. Jadi ada yang suka rindik ya. Kalau yang rindik ini dia cenderung digunakan untuk mengiringi kegiatan yang santai. Kita boleh tanya Bu Panca itu sampai Bali di tempat makan sama pusat oleh-oleh, kedengeran nggak di lagu musik rindik Bu Panca? Kedengeran, Bu. Iya pasti ya, hampir setiap tempat objek wisata pasti ada rindik. Jadi itu seperti ciri khasnya. Sedangkan kalau yang gamelan itu seperti yang anak-anak lakukan barusan, dia mengiringi tari-tarian Bali ataupun juga pawai ogoh-ogoh yang tadi kita lihat. Jadi kalau pawai ogoh-ogoh ini, monster-monster ini sedang diarak, musik pengiringnya adalah musik gamelan. Oke. Kita bisa lanjut ya. Oke, sekarang ini ke bagian yang paling menyenangkan karena bagian makanan. Kalian suka makan nggak nih semuanya? Ada yang nggak suka makan? Pasti suka makan semua kan? Di sini adalah makanan khas dari Bali. Salah satunya adalah sate lilit. Sate lilit ini merupakan sate yang dibuat dari daging cincang, baik itu ayam ataupun ikan, tapi cenderung menggunakan ikan, yang kemudian dia dililitkan di batang serai dan kemudian dibakar. Nanti dimakannya bisa dengan sambal matang ya. Makanan khasnya. Oh masih? Kayaknya musiknya terlalu gede, jadi suara musiknya nggak kedengeran. Sudah hilang kah suaranya? Masih ada. Masih ada. Musik dari mana ya? Yang slide yang mana tuh, Bu? Oh, kayaknya dari. Kalau di sini muncul? Udah enggak. Udah. Berarti Kayaknya dia masuk di satenya kayaknya. Masih ada di sate lilitnya. Oke. Biar suara itu pelan-pelan. Itu kayaknya satu musiknya terlalu Udah? Oke, coba. Masih keras ya? Gimana kalau kita skip di bagian makanannya? Oke, tadi intinya sate lilit ya, Bu ya. Mungkin di Iya, sini bisa benar. jelasin waktu di tarian khasnya. Iya benar, tadi sate lilit, menu makanannya, dan masih banyak ada lagi yang lain. Kalau snack-snacknya ada tupai susu, kemudian ada kaliadrem, ada corong. Nanti kapan-kapan akan Ibu tunjukkan yang lebih banyak lagi untuk makanan khas, ya. Nah, sekarang kita masuk ke tarian dulu. Tarian itu udah menjadi ciri khas dari masyarakat Bali, dari kebudayaan Bali. Kalau yang Ibu tampilkan ini, penarinya juga sama loh, seusia kalian, kelas 4 SD, kelas 5 SD. Mereka ini sedang menarikan tari legong namanya. Jadi kalau tari legong, dia akan ditarikan oleh anak remaja putri, bukan anak remaja putra. Kalau yang putra, nama tariannya salah satunya ada namanya tari baris. Nanti dia akan menggunakan sebuah tongkat seperti tombak
sebagai propertinya. Jadi nggak bawa kipas seperti yang tari lenggong ini. Ya, ini contohnya untuk tari khas. Kemudian kita masuk ke pakaian adat. Kalau di pakaian adat untuk umat di Bali, masyarakat di Bali ada namanya yaitu payas agung. Seperti yang tampil di depan, payas agung itu spesial digunakan untuk upacara pernikahan ataupun juga upacara potong gigi bagi umat Hindu. Tapi ini enggak setiap hari dipakai, anak-anak, penting saja, momen-momen tertentu saja. Kalau yang pakaian sehari-hari untuk kegiatan keagamaan ataupun juga di hari Kamis, kalau kami di Bali wajib menggunakan pakaian adat. Jadi hari ini yang ibu pakai adalah contoh dari pakaian adat, yaitu menggunakan kebaya di atasnya, di bawahnya menggunakan kamen. Kalau kalian pakai rok yang panjang, ya, dan yang diikatkan di pinggang itu namanya adalah selendang. Yang laki-laki berbeda lagi, dia akan menggunakan udeng di kepalanya. Jadi bisa kalian lihat ya, udeng gambar ada udeng berwarna putih ataupun juga berwarna-warni sesuai dengan kain atau motif dari kain yang digunakan. Itu pakaian adat. Kita masuk ke senjata. Nah, ini adalah senjata khas dari tradisional masyarakat Bali. Kira-kira kalian pernah lihat yang mana ya? Yang mana, yang atas atau yang bawah? Yang atas, oke. Yang bawah belum ada yang pernah lihat ya? Belum, oke. Yang atas ini namanya pasti kalian tahu. Ini adalah keris, dimana mungkin hampir sama dengan alat tradisional di Pulau Jawa. Bedanya adalah terletak pada ornamen pada keris itu sendiri. Kalau yang di bawah itu dia namanya adalah kandik. Kalau kita gunakan bahasa Indonesia-nya, oke, kalau yang di Indonesia itu sama dengan sejenis kapak kecil, dan itu masuk ke dalam perkakas yang digunakan oleh masyarakat Hindu. Oke, itu sekilas tentang senjata ya. Sekarang kita masuk ke rumah adatnya di Bali. Kalau kalian di Aceh rumah adatnya seperti apa? Ada yang bisa kasih tahu ibu nggak? Rumah adat kayu gimana? Apa ya? Rumah apa lagi? Yang di simpang 3, yang dekat rumah kedua. Tadi Bu pengen cerita gimana lagi? Gimana? Boleh dong? Makin seru apa pernah masuk? Atau rumah Aceh yang di Sakit Mestina di Banda Aceh? Gimana Bu? Yang di Banda Aceh? Yang rumah yang di Banda Aceh? Oh, belum pernah katanya Bu lihat langsung. Oh, belum pernah lihat. Kalau sekarang udah pada modern sih, rumah adatnya udah jarang dipakai. Baik. Kalau di Aceh berarti kalian punya rumah adat Melayu, benar ya Bu Panca ya? Ya, benar Bu. Ada pintu ruang namanya. Kalau di Bali, kita memang tidak punya nama khusus. Nama rumah adat kami memang rumah adat Bali, yang dimana ciri khasnya itu kalau rumah adat Bali dia sangat luas dan dia terbagi ke dalam beberapa ruangan. Ini kasih contoh yang digambar ini.
Kalau di gambar ini satu tempat ini bisa dikatakan adalah satu ruangan atau satu ruang. Dan dalam bahasa Bali, ruang itu dikenal dengan istilah Bali. Jadi nanti antara tempat untuk memasak atau dapur dia berbeda dengan ruangan tidur kalian. Untuk tempat menyambut tamu berbeda lagi ruangannya. Untuk tempat beraktivitas membuat yang namanya upacara keagamaan, kemudian kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan beda lagi ruangannya. Jadi dalam satu rumah adat Bali itu bisa terdapat beberapa ruang-ruang yang terpisah. Dan nanti mereka akan beberapa taman di antara ruang-ruang. Dan yang paling penting adalah di setiap rumah ada tempat persembunyian yang khusus di pekarangan rumah namanya merajan. Ya, merajan. Kalau yang tempat untuk pembahyangan secara umum dia namanya pura. Jadi kalau umat Hindu yang sembahyang di rumah, dia sembahyangnya di merajan. Tapi kalau dia sembahyangnya di tempat lain atau di luar rumah namanya pura. Sama mungkin ya Bu Pancaya dengan masjid, kan berarti di luar rumah ya Bu Pancaya? Ya, benar Bu. Ya, jadi kalau yang di dalam rumah musola. Apakah benar seperti itu? Ya, jadi sama halnya seperti itu. Anak-anak antara yang di rumah dengan yang di luar rumah kita berbeda. Itu sekilas tentang rumah adat di Bali. Kita lanjut dulu ke bagian pariwisata. Bali itu selain terkenal karena kebudayaannya, juga terkenal karena keindahan alam. Jadi banyak sekali ada pantai, salah satunya pantai Ibu Pancaya ini. Kalau menurut kalian ini tampilannya kira-kira ngambil gambar pantai di Bali atau di luar negeri ya kira-kira? Gimana tuh? Suasananya kayak luar negeri atau di Bali? Luar negeri. Luar negeri ya. Oke, kalau ini sebenarnya bukan pantai di Bali, ini pantai di Bali, namanya di Pulau Nusa Penida. Jadi di salah satu pulau yang ada di bagian selatan Pulau Bali ada pulau kecil yang namanya Nusa Penida. Itu menjadi destinasi wisata yang sangat menarik karena keindahan alamnya. Bahkan datang ke sana nggak cuma keluarga Indonesia aja, tapi bisa banyak yang belum. Nanti kalau kalian ke Bali, kalian wajib coba namanya atau Nusa Penida karena sangat bagus. Sekian dulu yang bisa Ibu kasih informasi berkaitan sama yang namanya kebudayaan dan juga etnik yang ada di Bali. Sebagai akhir kata, kalau misalnya kita sering mengatakan terima kasih dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Bali kita sebut dengan matur suksema. Kalian boleh coba bersama-sama deh. Matur suksema. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Kalian keren banget. Oke, Ibu Panca, tak tutup dulu ya untuk share screen-nya. Ya, boleh Bu. Soalnya kan Bu, kalau pakai Google Meet, kalau Ibu share screen itu wajah Ibu tadi nggak kelihatan. Iya, benar. Wah, mana tadi yang bajunya? Ini sudah. Oke. Baru kelihatan lagi nih wajah cantiknya nih. Ya, jadi hari ini berpakaian seperti ini buat anak-anak SD jadi sepakat, biar tahu bahwa ini adalah contoh dari pakaian adat dari kebudayaan Bali. Seperti itu. Gimana, tertarik nggak kalian ke Bali? Pengen nggak ke Bali?
Pengen. Kita tangan. Wah, semuanya pada pengen. Keren banget. Semoga nanti ada momen ya ke Bali ya. Atau mungkin nanti sama Bu Panca study tour ke Bali, Bu Panca. Oke, kita kumpulin cuan dulu ya, Bu ya. Iya, dikumpulin dulu. Iya. Boleh dilanjutkan acaranya, Bu Panca? Ya, siap anak-anak. Ini kepada Bu Desi yang telah memaparkan materinya mengenai budaya Bali. Untuk sesi tanya jawab boleh ya, Bu ya? Boleh. Silakan. Ya, boleh. Yang ingin bertanya tentang budaya Bali. Mungkin dari yang pakaian Bu Desi pakai, kemudian metode Mungkin nanti yang bertanya bisa maju ke depan atau pakai mikrofon, Bu ya, karena suara anak-anak nggak sampai. Tapi tadi kalau pakai mikrofon bergema nggak apa-apa ya, Bu ya, dikit ya? Nggak apa-apa. Oke. Ayo, yang nari-nari di belakang boleh bertanya. Boleh bertanya, ayo. Atau yang di depan, yang tadi serius banget di depannya. Ya, gimana? Coba ulang sekali lagi ya, coba. Ya, ada yang mau tanya nih, Bu. Oke, silakan. Gimana? Maaf, bisa Bali. Saya ulangi nih, Bu ya. Katanya uang di Bali Gimana? Uang di Bali sama nggak kayak uang di Aceh? Wah, pertanyaannya lucu nih. Pertanyaannya bagus juga. Berarti udah mau ngumpulin uang ya buat ke Bali ya. Jadi mata uang kita di Bali sama dengan mata uang di Aceh, karena kita sama-sama masih bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita masih pakai rupiah juga. Jadi tenang aja, kalau mau ke Bali nggak perlu nukar uang, ya, masih pakai rupiah, aman. Oke, aman. Ada lagi boleh? Ada lagi sama aja. Ya, coba lagi. Patin? Iya. Biar kedengaran langsung ya. Iya, benar. Yang tadi siapa namanya yang bertanya, Bu Panca? Yang pertama Akila, yang kedua ini ada Saki nih, Bu. Terima kasih Akila pertanyaannya. Yang kedua ini siapa? Boleh kenalin dulu dong namanya. Deketin, coba dikit. Saki. Saki, oke. Iya, Saki, silakan. Bahasa Balinya Mak minta duit apa? Oke, bahasa Balinya Mak minta duit gitu. Nanti mau dipraktekin kayaknya di rumah ya. Kalau Mak atau Ibu dalam bahasa Bali itu sebutannya adalah meme. ME. Jadi kalau misalnya minta, ya meme. Jadi kalau misalnya minta itu bahasa Balinya adalah ngidi. Ibu ketik ya, ngidi. Kalau uang itu pis. Jadi kalau meme, ya kalau misalnya Mak minta uang berarti me ngidih pis. Sini. Meme itu artinya ibu. Ngidih, sebentar Ibu ketik dulu. Minta. Pis itu artinya adalah uang. Nanti susah dirangkai. Berarti me ngidih pis. Itu artinya Mak minta uang. Iya. Mengidih. Cobain, sakin deh, Bu ya. Coba boleh, Saki, boleh coba. Meme ngidih pis. Wah, keren. Nanti bisa dipraktekin di rumah ya. Biar Mama di rumah langsung penasaran artinya apa. Terima kasih, Saki, pertanyaannya. Ada lagi, Saki? Ada lagi, tanyain?
Ya, Boleh. aku. Oke, silakan. Oh, Boleh. katanya Kenapa? Bu, anak murid Ibu di mana? Pengen lihat anak murid Ibu. Oh, anak murid ya, Ibu. Maaf, namanya siapa yang bertanya? Tuh, Fatin. Siapa? Bu Panca? Fatin, Bu. Oke, Fatin. Terima kasih, Fatin. Saat ini kakak-kakak SMA diikuti yang namanya SAS, yaitu sumatif akhir semester. Atau mungkin kalian lebih sering dari ulangan umum ya. Jadi kakak-kakaknya ada di ruangan semua. Mereka tidak boleh keluar ruangan sebelum ujian berakhir. Nanti mungkin beberapa hari ke depan setelah free, kalau Bu Panca ada waktu, kita bisa sambil video call lagi, sambil Google Meet lagi untuk lihat sama kakak-kakaknya. Ya, jadi kakaknya masih ujian, jadi belum bisa ikut bergabung. Dada-dada yang belakang. Iya, yuk. Oke. Ada lagi mungkin? Oh, cara. Ayo lihat sendiri ya, Bu ya. Boleh. Ya. Ke depan aja biar kelihatan nama Bu dari nyalain Bu. Iya. Nih, perkenalan dulu, namanya siapa, pertanyaannya apa? Suaranya. Yang sedikit. Iya, halo. Namanya siapa? Kenapa bisik-bisik? Ibu nggak dengar. Jihan, Bu. Oke, Jihan. Iya. Pertanyaannya apa, Jihan? Bagaimana cara orang Bali berdoa? Bagaimana cara orang Bali berdoa? Seperti itu ya? Oke. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jihan. Kalau misalnya di agama kalian kan ada sholat 5 waktu, ya kan? Kalau bagi kami di umat Hindu, kami namanya adalah Trisandil. Tri itu berarti 3, berarti sembahyangnya dalam 3 waktu untuk 1 hari. Ada di jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Sembahyangnya kita itu tidak menggunakan pakaian khusus kalau sehari-hari, tapi kalau misalnya hari raya bisa menggunakan pakaian yang seperti Ibu gunakan. Cara sembahyang kita seperti ini ceritanya, karena kita memuja Tuhan atau ide Sang Yang Widi, tangannya nggak ditaruh di sini karena ini untuk salam, tapi kita taruhnya di bagian atas. Jadi di atas keningnya kalian. Iya. Ya, seperti ini. Jadi itu fungsinya adalah untuk mengucapkan pikiran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan nanti ada beberapa bait-bait doa sama seperti kalian ketika kalian sholat, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali dalam hari. Seperti itu, Jihan. Nanti kalau ke Bali bisa dilihat atau lihat di YouTube ya, ada videonya. Terima kasih ya pertanyaannya. Keren banget pertanyaannya. Oke, boleh lagi yang lain. Tahu nggak bunga yang pakai bunga yang fungsinya apa? Oh iya, bunga ini. Apa tuh, Bu? Sebenarnya ini hari ini Ibu pakai karena pinginnya nunjukin ke Bu Panca. Waktu Bu Panca ke Bali nggak sempat. Ini namanya adalah asli ya, Bu ya? Ya, ini bunga asli. Ini namanya bunga Kamboja kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau di Bali dikenal dengan nama bunga Jepun. Bunga apa? Jepun. Ya. Jadi bunga Jepun ini wangi banget.
dan biasanya digunakan untuk upacara persembahyangan. Jadi Ibu tadi ambil contoh ya, kalau kita kan tadi sembahyang seperti ini umat Hindu. Jadi bunganya dipegang di ujung. Jadi posisinya seperti ini ya. Dan bunga ini biasanya bisa disematkan di rambut ataupun juga di telinga seperti ini ketika sudah selesai sembahyang. Seperti itu namanya bunga Jepun ya, dan warnanya nggak cuma warna ini, ada yang putih, ada juga yang pink ataupun merah. Seperti itu Bu Panca. Oke, ada lagi mau tanya? Ada yang lagi? Faida? Dara? Sefa? Eka lagi? Dah? Oke, dah? Oke. Mungkin sampai di sini Bu. Ada closing statement. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah menyampaikan pertanyaannya yang luar biasa di diskusi kalian. Padahal kalian masih kelas 4 SD nih, udah keren. Sebagai penutup, Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas antusias dari siswa-siswi kelas 4 SD Gadis Pakat, dan semoga kalian bisa tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sehat, anak yang cerdas, dan juga tentunya anak yang bisa bertoleransi dengan segala keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, kata Ibu tutup dengan matur suksema. Terima kasih banyak. Ya, siap. Tangan buat kalian. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Bu Panca. Kita bareng dulu ya Kak ya. Bu ya. Ya, boleh. Yuk. Yuk. Kita bareng sama Bu Desi. Boleh dulu yuk, kita maju dulu kalian. Maju dulu mungkin ya. Di depan meja. Biar kelihatan gimana fotonya Bu Panca. Kamera ini. Ya. Ini boleh berdiri nih. Ya. Jadi gitu nih, tapi layarnya kontak-kontak aja. Bisa nggak? Dipegangin dulu nggak? Ya udah yang sini aja, nanti situ fotoin. Oh, Yuk, yang lainnya gitu. Yang itu sini aja. Sini. Kalian dari sini ya. Dan sini. Nih. Boleh lah. Oke. Mana Bu? Sebelah sini sebagian. Pakai dengkul duduknya. Pakai dengkul. Nah. Oke, siap. Yang belakang udah. Ini siapa nih? Lihat kelihatan nggak tuh? Oke. 1, 2, 3. Ganti ya. 1. Ini dong semua coba. Oh gini boleh ya. Ibu screenshot handphone di laptop. 1, 2, 3. Oke. Wah, luar biasa. Terima kasih semuanya. Dadah, kita dadah. Kita Bu Desi ya. Bukan. Oke, gimana? Minta foto untuk Bu Desi. Beri dia wah wow, keren sekali kalian. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Bu Panca. Ya, makasih ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan terima kasih untuk tim yang membantu di belakang. Sepertinya ada timnya yang lain. Ini tadi proyektornya kontak-kontak terus. Iya deh. Ya, siap. Ya, Eci, makasih ya Kak Eci ya. Anak-anak izin istirahat dulu. Udah jam istirahat. Maaf, thank you deh ya. Ya. Yuk, mari. Ya, makasih ya. Izin lah ya. Sip. Dadah.